Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas materi tentang peran keluarga bagi perkembanganku. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, seperti yang kita ketahui bahwa tema pokok pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peran keluarga bagi perkembanganku. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian keluarga dan apa peran kita dalam keluarga. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, apa pesan kitab suci tentang sikap yang perlu dikembangkan terhadap keluarga sehingga kita mampu mensyukuri kebaikan keluarga dan bersedia terlibat secara aktif dalam kehidupan di dalam keluarganya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita melihat gambar dan mengamatinya. Setelah kita mengamati gambar, mari kita menggali pengalaman keluarga. Kalian pasti sangat tahu bahwa kita dapat hidup dan berkembang berkat keluarga. Keluargalah terutama kedua orang tua yang mengajarkan kita banyak hal sehingga kita bisa berkembang seperti ini. Walaupun mungkin ada juga yang tidak merasakan kehadiran mereka berdua secara utuh karena berbagai sebab. Sesungguhnya, semua anggota keluarga turut membantu perkembanganmu walaupun perannya berbeda dan sekalipun yang dilakukannya sederhana. Mungkin adikmu juga pernah memberimu jajanan, tapi dengan demikian mengingatkanmu supaya kalian pun belajar berbagi. Mungkin kakakmu pernah menyembunyikan sepatumu dan sempat membuatmu jengkel, tapi kejadian itu bisa memberi pelajaran bagimu, berlatih bersabar dan tidak balas dendam. Peran yang paling terasa tentu saja peran kedua orang tua. Orang tualah yang pertama kali melatihmu berbicara, berjalan, melakukan pekerjaan, bersikap sopan, berbagi, bertoleransi saat bermain dengan teman. Orang tua tidak hanya memberimu makan supaya tubuhmu bertumbuh, tetapi juga memberi makan jiwamu agar berkembang. Semakin sering kalian mengenang segala yang telah mereka lakukan, semakin cintalah kalian kepada mereka. Banyak orang tanpa sadar terbiasa menuntut orang lain daripada berpikir tentang tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap orang lain. Hal itu sering terjadi dalam keluarga, khususnya dalam kehidupan remaja. Akibatnya sering terjadi konflik atau salah paham. Orang tua merasa anaknya tidak memahami kesibukan dan kelelahan yang mereka rasakan. Sementara itu, anak merasa orang tua dan anggota keluarga tidak mengerti dirinya. Hal ini sering terjadi karena kurangnya komunikasi atau cara berkomunikasinya yang salah. Contoh, orang tua sebenarnya tahu bahwa membayar uang sekolah itu kewajibannya, tapi karena kesibukan bisa jadi mereka lupa membayar. Kalau masalah ini dikatakan kepada orang tua yang baru datang bekerja dan masih dalam keadaan lelah, banyak orang tua akhirnya berubah menjadi marah. Anak-anak, mari kita lihat apa pengertian keluarga. Keluarga adalah gereja mini atau gereja rumah tangga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga disebut sebagai gereja yang paling kecil, tempat setiap orang beroleh pendidikan dan asuhan iman pertamanya di lingkup terkecil. Dalam konteks Kristiani, keluarga dapat diartikan sebagai persekutuan antar pribadi yang intens, antar pasangan, antar orang tua, dan antar generasi. Karena itu, keluarga merupakan suatu komunitas yang harus dijaga kelangsungan hidupnya. Keluarga merupakan persekutuan cinta yang saling mengasihi satu sama lain. Cinta kasih itu selayaknya menjadi pengikat persekutuan keluarga. Semua anggota keluarga bertanggung jawab agar cinta itu terus bertumbuh dalam keluarga. Nah, apa tugas dan tanggung jawab keluarga?
Yang pertama, tanggung jawab anak dalam keluarga. Anak ikut bertanggung jawab memelihara kekudusan orang tua. Anak wajib menghormati orang tua. Anak punya hak mengingatkan orang tuanya. Anak juga membantu orang tua dalam setiap tugas dan pekerjaan rumah. Nah, tanggung jawab orang tua dalam keluarga adalah tugas orang tua tidak sebatas mencukupi sandang dan pangan. Mereka juga bertanggung jawab agar semua anggota keluarga menghormati dan mengasihi Allah serta mengasihi sesama. Anak-anak perlu dilatih untuk terbiasa hidup sebagai anggota masyarakat maupun anggota gereja. Mereka harus dilatih sejak dini untuk memiliki keutamaan sosial, seperti peduli terhadap sesama dan lingkungan, bertoleransi, murah hati, gotong royong, memperhatikan yang lemah dan kekurangan, jujur, adil, dan sebagainya. Orang tua juga perlu melatih anaknya taat dan patuh pada orang tua. Orang tua itu adalah simbol Allah, wujud Allah yang nyata bagi anak-anaknya. Oke adik-adik, bagaimana ajaran gereja tentang keluarga? Pertama, dokumen Familiaris Consortio artikel 18. Di situ dikatakan bahwa keluarga yang didasarkan pada cinta kasih serta dihidupkan olehnya merupakan persekutuan pribadi-pribadi, suami dan istri, orang tua dan anak-anak, saudara-saudara. Tugasnya yang pertama yakni dengan setia menghayati kenyataan persekutuan disertai usaha terus-menerus untuk mengembangkan rukun hidup yang autentik antara pribadi-pribadi. Pernyataan Konsili Vatikan kedua tentang pendidikan Kristen nomor 3. Karena orang tua telah menyalurkan kehidupan pada anak-anak, terikat kewajiban amat berat untuk mendidik anak mereka, maka orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik. Dokumen Konsili Vatikan kedua, Gereja di Dunia Dewasa ini, nomor 48, berbunyi, anak-anak selaku anggota keluarga yang hidup, dengan cara mereka sendiri ikut serta menguduskan orang tua mereka. Sebab mereka akan membalas budi kepada orang tua dengan rasa syukur terima kasih, cinta mesra serta kepercayaan mereka, dan seperti layaknya bagi anak-anak akan membantu orang tua di saat-saat kesukaran dan dalam kesunyian usia lanjut. Dalam dokumen Katekismus Gereja Katolik, artikel 2215, penghormatan anak-anak untuk orang tuanya muncul dari rasa terima kasih kepada mereka yang telah memberikan kehidupan kepada mereka dan yang telah memungkinkan mereka melalui cinta kasih dan usaha supaya bertumbuh dalam kebesaran, kebijaksanaan, dan rahmat. Dalam artikel 2216, kasih sayang kepada orang tua nyata dalam kepatuhan dan ketaatan yang baik. Anak-anakku sekalian, dengan melihat bagaimana pandangan gereja tentang keluarga, kita dapat memberikan kesimpulan bahwa idealnya keluarga merupakan persekutuan cinta yang saling mengasihi satu sama lain. Cinta kasih itu selayaknya menjadi pengikat persekutuan keluarga. Semua anggota keluarga bertanggung jawab agar cinta itu terus bertumbuh dalam keluarga. Anak ikut bertanggung jawab memelihara kekudusan orang tuanya. Anak punya hak mengingatkan orang tua. Dan tugas orang tua tidak sebatas mencukupi sandang dan pangan. Anak-anak dipanggil untuk mencintai dan menghormati orang tua dan seluruh anggota keluarga. Selain dengan cara menaati mereka, banyak hal sederhana yang bisa mereka lakukan, antara lain mendoakan mereka setiap hari, mengingat dan merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan mereka,
membantu pekerjaan mereka. Secara psikologis dan sosial, peserta didik sedang mengalami perubahan dalam relasi mereka dengan keluarga. Mereka mulai melepaskan diri dari ketergantungan pada keluarga dan fokus pada kehidupan sosial di luar rumah. Sayangnya, banyak remaja yang melihat isi negatif dari orang tua dan keluarga. Dalam beberapa dokumen, gereja mengajarkan tentang makna sesungguhnya tentang keluarga dan peran penting keluarga bagi perkembangan diri manusia. Gereja memandang keluarga harus menjadi persekutuan pribadi-pribadi yang berlandaskan cinta kasih, yang masing-masing anggotanya hadir untuk mengembangkan persekutuan antar mereka. Dalam konteks iman Kristiani, gereja juga menjadi tempat penyemaian benih-benih iman. Dalam keluarga, iman diajarkan, dihayati, dirayakan, dan dipraktikkan dalam kehidupan keseharian mereka. Keluarga Kristiani dipanggil menjadi eklesia domestika. Oke anak-anak, sebagai pertanyaan refleksi, dan untuk mengakhiri kegiatan kita, coba kalian menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan pengertian keluarga Kristiani. Yang kedua, jelaskan peran anggota keluarga. Yang ketiga, mengapa kita harus menghormati orang tua. Yang keempat, bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita. Oke adik-adik, dengan demikian pembelajaran kita telah selesai. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.